Fresh Body, Fresh Mind. Kali ini masih bersama saya Fadila Irna dan Dr. Boy Abidin di sini mengaji tentang child free. Nah, Dok, kalau ngomongin child free ini sebenarnya ada nggak sih manfaatnya, Dok? Menurut dokter aja sendiri Ya, gimana? sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang sisi positifnya ya untuk orang yang memilih child free, ya dia tidak direpotkan dengan faktor finansial ya untuk biaya sekolah, biaya kesehatan, biaya segala macam itu mungkin jadi satu hal yang dianggap sisi positif ya karena dia nggak harus menabung dan harus segala macam untuk anak ya. Kemudian sisi positifnya lagi dia bisa fokus di pekerjaannya, artinya dia tidak terganggu dengan harus ngantar anak, tidak mengganggu tergantung dengan ya macam-macam yang kadang-kadang kalau lagi bekerja ada anak nangis, anak sakit dan segala macam itu kan juga terganggu ya. Ya itu sisi positif dari sisi dianya, di sisi yang menganut sisi child free ya. Nah ini kalau ditanyakan mengenai sisi positif, banyak lagi sisi positifnya. Artinya ya kalau kita lihat dari sisi mungkin dia tidak harus menyediakan tempat tinggal yang luas, tidak harus menyediakan ya macam-macam, tidak ada stres kekhawatiran, pikiran, beban pikiran segala macam. Dari sisi dia ya, dari sisi positif itu. Mungkin juga menurut mereka menurut mereka punya anak jadi kayak bikin nguras emosi, nguras pikiran dan segala macam mungkin ya. Okay. Nah tadi kalau kita ngomongin manfaat, dampak buruknya ini apa sih, Dok? Ya, kalau dampak buruk ya di luar kita bicara masalah dampak buruk terhadap kesehatan reproduksinya. Dampak buruknya adalah mungkin tuntutan dari keluarga. Ya, artinya belum tentu nih kalau dia mau menganut child free ya si wanitanya, pasangannya suaminya setuju atau tidak. Kemudian keluarga suami setuju atau tidak, keluarga istri orang tua dia sendiri setuju atau tidak ya. Jadi kalau kita bahas dari sisi konteks child free yang dianut biasanya perempuannya yang pengen child free gitu ya, karena dia nggak mau repot hamil dan mau repot segala macam itu. Jadi nah itu dampak negatifnya adalah tadi apakah tuntutan keluarga itu bisa nggak dia handle seperti itu akan menjadi beban tersendiri, mungkin nanti bahkan dia dikucilkan, mungkin makanya dianggap dia bukan anggota keluarga lagi ya. Itu kalau dari sisi kalau di kita kan di Indonesia memang kalau orang sudah waktunya menikah pasti ditanya nih kapan kamu nikah gitu kan, yang kadang-kadang nggak semua orang suka ditanya itu. Kemudian sudah menikah kok nggak hamil-hamil gitu ya, udah hamil punya anak satu kok nggak nambah-nambah gitu ya. Jadi itu memang budaya kita seperti itu, tapi sebenarnya kalau kita bicara dari sisi keseluruhan ya memang manusia itu hidup adalah fungsi untuk bereproduksi. Artinya untuk menurunkan generasi berikutnya dan harapannya kualitas generasinya jauh lebih baik. Itu sudah menjadi fungsi alamiah ya, Dok ya. Betul, itu suatu hal yang memang proses ini berjalan dan kalau itu dilanggar atau kalau itu tidak diikuti kemudian menjadi sesuatu yang negatif dari sudut pandang orang keluarga dan orang sekitar dia. Ya, dan lagi-lagi juga child free juga masih tabu mungkin di Indonesia ya. Kalau saya sih harapannya sih ditabuin terus aja gitu ya. Jangan diikutin karena kalau kita ikut tren di luar nggak semua ya, artinya sebenarnya bahwa tren di luar itu sesuatu yang baik begitu ya. Jadi kalau Indonesia ya kalau kita menurut dokter sendiri apa nih yang membedakan luar negeri sama Indonesia? Kenapa luar negeri kayak orang-orangnya kayak ya udah nggak tabu ya gitu? Kalau kita budaya timurnya masih cukup kental ya, cukup kuat ya. Kemudian kita masih yakin bahwa untuk memberi makan anak itu bukan suatu beban. Artinya banyak sih di kita yang saling gotong royong, saling membantu kalau misalnya dia artinya memang kesulitan untuk membesarkan anak, mengurus anak dan segala macam ya. Budaya kita masih cukup kuat kekeluargaannya dan kemudian di budaya kita juga artinya ikatan keluarga itu atau bukan ikatan keluarga ya, pewarisan keluarga ya. Mungkin kalau di orang Batak, orang Padang itu kan kalau itu dia harus punya anak laki, dia harus punya anak perempuan untuk meneruskan generasinya. Itu sebenarnya ya untuk keberlangsungan budaya di kita begitu. Oke. Tadi kan dampak secara psikis ya, Dok, bisa kita bilang. Nah, kalau dampak jangka panjang secara reproduksi wanita nih, terutama wanita apa sih, Dok? Ya, kalau menarik untuk wanita ya. Jadi kalau kita bicara yang child free, ini bicara adalah memang dia tidak mau punya anak, ya. Kan kalau kita bicara usia reproduksi itu di usia 20 sampai 35 tahun ya. Kemudian dia sudah menikah atau dia baru menikah di usia di atas 35 ya. Kemudian dia pikir, aduh saya kalau misalnya ini pasti akan susah punya anak. Kemudian dia berpikir ya udah deh gue ambil aliran child free aja, gue nggak punya anak gitu. Itu sebenarnya suatu pembenaran atau justifikasi bahwa memang mungkin dia kalau hamil susah karena umur dia sudah memang susah untuk mendapatkan keturunan. Kemudian dia bilang oh saya ikut aliran child free. Tapi mungkin sebenarnya dia dalam hati kecilnya dia berpikir bahwa sel telur saya, ovarium saya sudah menurun kualitasnya, kuantitasnya.
Ya, jadi sisi itu tadi kalau kita bicara dia memang tidak punya anak, artinya hati-hati nih, paparan hormon ini akan terjadi terus-menerus. Ya, begitu dia tidak mau punya anak, artinya dia akan tidak pernah berhenti paparan hormon itu. Nah, kalau tidak pernah berhenti paparan hormonnya, maka akan risiko keganasan di sana. Ya, keganasan pada ovarium, keganasan pada dinding rahim. Ya, kemudian kalau dia tidak punya anak, otomatis tidak menyusui. Ya, keganasan berikutnya adalah keganasan pada payudara. Ya, kemudian berikutnya juga ada, maksudnya kalau dia child free, tapi hubungan suami istri kan jalan terus, harapannya seperti itu. Jadi bukan berarti kemudian child free juga sex free atau bebas tidak melakukan seks ya, dia bukan bebas seks bebas, dia tidak melakukan seks ya. Nah, kalau dia tetap hubungan intim, ya kemudian ya dalam tanda petik risiko untuk terjadi kanker serviks juga meningkat ya, karena kan paparan hormonnya jadi terus menerus. Jadi banyak hal sebenarnya yang merugikan dari sisi reproduksi wanitanya di kedepannya atau jangka panjangnya. Oke. Nah makanya tadi saya sempat baca di beberapa artikel gitu, kenapa child free tuh membuat umur kita jadi lebih pendek ya dok katanya. Mungkin itu benar nggak sih dok? Karena tuh kalau umur saya nggak bisa kasih komen ya. Jadi kalau umur saya nggak bisa kasih komen. Tapi tetap bahwa dia memang berisiko untuk terjadinya kanker. Kalau kita bicara dia kena cancer, keganasan, maka memang akan menjadi usia harapan hidupnya akan menjadi menurun begitu ya. Jadi kalau orang cancer kan biasanya kalau cancernya ketahuan dalam stadium yang lambat atau yang lanjut, ya kemungkinan dia akan bisa terjadi kematian lebih awal ya. Tapi ini kan satu hal yang ya artinya bisa dideteksi sebenarnya ya. Jadi kalau masalah umur sih itu walau alam, tapi memang ada risiko ke arah sana. Ada risiko ke arah sana. Kira-kira presentasinya berapa persen nih dok? Wah, kalau presentasi sangat bervariatif ya. Jadi kalau memang gini, ada beberapa orang yang memang punya risiko. Tadi saya bilang orang yang usia di atas 40 ya, kemudian orang yang gemuk, yang berat badan berlebih, kemudian orang yang tidak punya anak, tidak pernah menyusui, maka dia risiko untuk keganasan pada payudaranya meningkat, keganasan tumor-tumor pada rahimnya meningkat, keganasan pada ovariumnya meningkat gitu ya. Nah itu memang sangat variatif ya, walaupun banyak atau ada faktor lain yang menyebabkan itu jadi mudah terjadi pada beberapa orang wanita begitu ya. Tapi tetap kalau dia child free, mungkin saja karena child free dia nggak pernah periksa juga ke dokter, nggak pernah periksa ke dokter kandungan, nggak pernah dilakukan screening, nggak pernah dilakukan pap smear, karena dia pikir ngapain juga saya ke sana, toh saya nggak ada rencana mau hamil, mau punya anak dan segala macam. Dan kemudian nggak ketahuan dia ternyata dalam tubuhnya organ reproduksinya sudah mulai ada penyakit-penyakit yang potensi untuk menjadi keganasan. Oke, baik. Nah setelah ini kita bakal bahas tentang kan tadi udah dampak udah nih, terus penjelasannya udah, faktor-faktornya udah. Nah kira-kira ada cara nggak sih biar mencegah, biar kita tuh nggak terkena dampak kesehatan jangka panjang tadi? Tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini.